Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Pak Asror. Di sini Pak Asror akan membahas tentang persiapan kalian ya untuk menghadapi ulangan harian dan tentunya nanti PAS ya, penilaian akhir semester di semester ini, khususnya untuk materi persamaan linear satu variabel dan pertidaksamaan linear satu variabel, kalau kita singkat PLSV dan PTLSV. Ya, baik, di sini sudah Pak Sos sediakan beberapa soal tentang materi PLSV dan PTLSV. Kalau kita dicek di sini sudah ada kunci jawabannya, hanya saja belum ada cara penyelesaiannya ya. Nah, di sini nanti Pastor kesempatan untuk membahas. Silakan diperhatikan baik-baik cara penyelesaiannya. Nanti jika ada yang mau tanyakan, boleh kalian beri komentar di kolom komentar di YouTube Pastor ya. Silakan ditanyakan di kolom komentar kalau ada yang mau tanyakan. Ya, di sini ada Pastor siapkan 20 soal untuk kalian menjelang UH dan PAS nanti. Silakan bisa dimanfaatkan ya. Soal ini sudah Pak Asror share di Google Classroom. Bisa kalian download PDF-nya ya. Silakan nanti bisa kalian gunakan untuk bahan belajar kalian di rumah. Oke, kita langsung saja untuk soal yang pertama. Ya. Soal pertama, penyelesaian dari 7x plus 20 sama dengan 3x plus 4. Ya, di sini kalau penyelesaian dari persamaan diminta nilai x-nya ya, di mana 7x plus 20 sama dengan 3x plus 4. Ingat, untuk cara penyelesaiannya, kalian cukup memindah ruaskan. Yang pertama adalah konstanta, itu kamu pindahkan ke kanan. Jika ada yang bervariabel di sebelah kanan, kamu pindahkan ke kiri, seperti ini. Ini konstanta ya, angkanya saja, yaitu plus 20. Kita nanti pindahkan ke kanan. Ini suku yang bervariabel X sebelah kanan, kita pindahkan ke kiri. Ingat, kalau konstanta dan suku bervariabel, ya, bervariabelnya bisa X, bisa huruf apa saja ya. Nah, itu ketika pindah ruas, maka berubah tanda. Oke, seperti apa? Kamu perhatikan. Sini konstanta kita mau pindah ruaskan ke kanan, dan suku yang bervariabel X yaitu 3X pindahkan ke kiri, maka ketika pindah ruas itu berubah tanda. Seperti ini jadinya 7X, ini jadi min 3X, sama dengan 4, ini kan plus 20 menjadi min 20. Ya, karena 20 pindah ruas jadi min, 3X juga pindah ruas jadi min. Kita tinggal mengurangi 7X kurang 3X, berarti 7 kurang 3 adalah 4X. 4 kurang 20 adalah min 16. Maka nilai X-nya adalah negatif atau min 16 per 4. Maka nilai X-nya adalah min 4. Ya, jawabannya adalah C. Ya, cukup mudah ya untuk nomor 1 ini. Tinggal pindah ruas saja. Ini adalah cara penyelesaian untuk menentukan nilai X atau nilai suatu variabel pada persamaan linear satu variabel. Lanjut nomor 2. Ingat ya cara tadi, konstanta dan suku yang bervariabel ketika dipindah ruaskan berubah tanda. Nomor 2, 9X min 12 min 3X sama dengan 10X plus 8.
Ya, kita yang mana harus pindahkan? Ya, ini konstantanya min 12 pindah ke ruas kanan. Ingat, konstanta harus di sebelah kanan. Kemudian yang bervariabel sebelah kanan nih, yaitu 10x, kita pindahkan ke ruas kiri. Karena dipindah ruaskan, ya, yang dipindah ruaskan itu berubah tanda, maka ini 9x, berarti ada min 3x. Nah, ini 10x pindah ruas ke kiri, maka menjadi yang tadinya plus menjadi minus 10x. Sama dengan, ini ada plus 8. Nah, min 12 pindah ruaskan menjadi plus 12. Maka 9 kurang 3, 9x kurang 3x adalah 6x. 6x kurang 10x adalah min 4x ya. 8 tambah 12 yaitu sama dengan 20. Maka nilai x-nya adalah 20 per min 4. Oh ya, satu lagi. Ingat kalau koefisien ya. Ini koefisien namanya min 4. Itu adalah koefisien itu angka pada variabel ya. Di sini kan min 4 itu koefisien dari x ketika dipindah ruaskan ke kanan, maka dia menjadi pembagi atau per dan tandanya tidak berubah. Min 4x. Nah, min 4-nya pindah ruaskan ke kanan, maka menjadi pembagi dan tetap min 4. Seperti yang sebelumnya. Ini kan koefisien dari 4x adalah 4. Kita pindah ruaskan. Karena kita mau mencari penyelesaian, kita harus mencari nilai x-nya saja. Maka 4-nya pindah ruaskan menjadi pembagi. Ya, pindah ruaskan ke kanan, jadinya min 16-nya dibagi 4 atau per 4. Dan tidak berubah tanda. Yang berubah tanda hanya ketika konstanta dan suku yang bervariabel seperti ini dipindah ruaskan itu berubah tanda. Maka di sini karena koefisiennya min 4 dan dipindah ruaskan menjadi pembaginya itu 20 per min 4 itu min 5. Jadi jawabannya adalah D. Ingat ya. Jadi kalau koefisien atau angka di sini, angka pada huruf namanya koefisien dipindah ruaskan ke kanan maka menjadi pembagi atau per ya. Oke, lanjut nomor 3. Ya, nomor 3 yaitu ada 5 buka kurung 2y min 4 tutup kurung sama dengan 3 buka kurung 4y min 2. Nah, khusus soal untuk nomor 3 ini, di sini ada angka 5 dan 3 yang letaknya berada di luar kurung. Dan di sini sebelah kiri yang di dalam kurungnya ada 2y min 4, yang sebelah kanan 4y min 2. Harus diapakan dulu? Ingat, namanya kalau ada angka di luar kurung, kita kalikan dengan yang di dalam kurungnya. Yang namanya, ya kita sebut aja kali pelangi ya. Atau dalam matematika namanya kali distributif ya. Nah, ini kita kalikan. Di mana 5 kali 2y jadi 10y. 5 kali min 4 min 20 sama dengan 3 kali 4y adalah 12y. 3 kali min 2 adalah min 6. Awas ya, kali bukan ditambah, namanya juga kali pelangi. Jadi yang di luarnya dikalikan dengan yang suku-suku atau yang berada di dalam kurung ya. Nah, sudah seperti ini seperti yang sebelumnya, tinggal kita pindah ruaskan. Nilai konstanta min 20 ke kanan, 12y yang bervariabel ini ke kiri. Maka berubah tanda, yang tadinya 10y, ini jadi ada min 12y sama dengan, ini sudah ada min 6. Nah, min 20 pindah ruaskan menjadi plus 20. 10y kurang 12y berarti min 2y sama dengan 14 ya. Nah, di sini min 2, negatif 2 adalah koefisien dari variabel y. Nah, kita pindah ruaskan ke kanan, maka suatu koefisien dari variabel dipindah ruaskan, maka menjadi pembagi atau per ya. Jadi 14-nya per min 2. Ingat, tidak berubah tanda kalau koefisien dipindahkan menjadi pembagi.
Jadi Y-nya adalah min 7. Karena 14 bagi min 2, min 7. Jadi jawabannya adalah A. Oke, selanjutnya kita ke nomor 4. Ya, di nomor 4, kita akan melihat di sini seperti sebelumnya, yaitu ada 2 yang di luar kurung dan ada suku yang di dalam kurungnya. Di sini ada 3x min 7, kemudian ditambahkan dengan 4x. Ruas kanannya sama dengan ada angka 3 di luar kurung, kemudian dalam kurungnya ada 4x min 2. Ya, kita apakan dulu. Ingat, kalau ada angka di luar kurung, kita mau mencari penyelesaian atau mencari nilai x-nya, kita kalikan pelangi dulu. Ya, berarti 2 kali min 3x, 2 kali min 7, ini juga sama. Jadi yang dikalikan hanya suku-suku yang di dalam kurung saja. Dengan yang di luar kurungnya itu kalikan. Ya, berarti 2 kali 3x adalah 6x, 2 kali min 7 adalah min 14. Di sini sudah ada 4x, sama dengan 3 kali 4x adalah 12x, 3 kali min 2 adalah min 6. Nah, di sini seperti sebelumnya kita pindah ruaskan, di mana yang konstanta pindahkan ke ruas kanan, yang bervariabel yang sebelah kanan kita pindahkan ke kiri dengan berubah tanda. 6x dan 4x tetap yang sebelah kiri ini, dan 12x-nya karena ada pindah ke kiri maka jadi negatif, berubah tanda. Negatif 12x, ini sudah ada min 6. Nah, min 14 pindah ruaskan jadi plus 14. Kita hitung 6x tambah 4x kurang 12x. Maka min 2x sama dengan min 6 tambah 14, maka plus 8. Jadi x-nya adalah, karena di sini koefisien dari x-nya adalah min 2, kita pindah ruaskan min 2-nya, maka menjadi 8-nya per koefisien itu yaitu min 2. Maka nilai x-nya adalah min 4. Nah, jadi jawabannya adalah C. Kemudian nomor 5. Nah, nomor 5 ini pecahan ya. Nah, kalau pecahan ada langkah awal di mana kita harus menghilangkan penyebut pecahan tersebut. Dengan apa? Dengan dikalikan KPK dari penyebut-penyebut tersebut. Oke, kita lihat nomor 5. Nomor 5 di sini ada 3/2. X dikurang 5/3X sama dengan negatif 1. Sesuai yang tadi Pak Sos bilang, untuk memudahkan dalam menyelesaikan persamaan yang bentuk pecahan seperti ini, kita cari KPK dari penyebut di soal ini. Di sini kan penyebutnya ada 2 dan 3. Nah, berarti kita cari KPK dari 2 dan 3. Coba, masih ingat nggak KPK dan 2, 3 dan berapa? Ya, KPK 2 dan 3 adalah 6. Nah, 6 ini yang kita gunakan untuk pengalinya, agar nanti bentuk pecahannya berubah. Jadi hilang bentuk pecahannya, penyebutnya hilang ya. Penyebut 2 dan 3-nya. Gimana caranya? Kita dapat KPK 2, 3 kan 6. Maka 6 itu sebagai pengali. Kita kalikan semua sukunya di sini ya. Jadi 2/3-nya dikalikan, 2/3 X-nya kita kalikan dengan 6. Kemudian 5/3 X-nya juga kita kalikan dengan 6. Dan tentunya min 1-nya juga kalikan 6. Jadi semuanya kalikan 6. Ya, setelah kita kalikan, kita coret. Namanya pembagian di sini ya. 6 dengan 2 itu dibagi atau dicoret, sisa 3. Ya, 6 dengan 3 kita coret, sisa 2. Ya, dengan penyebutnya dicoret dikali 6 itu. Nah, ini biasa saja. Tinggal kita kalikan, sisanya 3 ini kalikan dengan 3 yang di atas menjadi 9, ada X-nya. Kemudian ini negatif, 2 kali 5 adalah 10, ada X-nya, sama dengan min 6.
Min 1 kali 6 adalah min 6. Ya, tinggal dijumlahkan 9x dikurang 10x berarti min 1x ya. Sama dengan min 6. Karena kita mau mencari penyelesaiannya, maka x-nya sama dengan, koefisien dari x-nya adalah negatif 1, maka dipindah ruaskan ke kanan, dia menjadi pembagi dari min 6, jadi min 6 per min 1, kan nilai x-nya adalah negatif, atasnya, bawahnya juga negatif, atas negatif bagi negatif, maka menjadi positif. 6 per 1 berarti 6. Jadi jawabannya positif 6 ya, karena negatif 6 bagi negatif 1 adalah positif. Jawabannya adalah C. Oke, untuk selanjutnya nomor 6. Oke, nomor 6 pecahan juga. Kita cek penyebutnya, di sini ada 5 per 6x dikurang 7 per 3x sama dengan 1 per 2. Ya, kalau kamu perhatikan, nomor 5 dan nomor 6 itu berbeda ya. Kalau nomor 5 penyebutnya hanya 2 dan 3, nggak ada x-nya gitu ya. Nah, kalau di sini nomor 6 penyebutnya ya pada pecahannya 5 per 6x, 7 per 6x, 1 per 2. Di sini penyebutnya ada x-nya, 6x sama 3x. Kemudian di sini nggak ada duanya. Nggak apa-apa. Kita cari KPK dari penyebutnya ya. Kita cari KPK dari 6x, 3x, dan 2. Ya, jadi KPK dari penyebutnya itu 6x, 3x, dan 2. Nah, untuk mencari KPK, maaf ini hapus dulu ya, biar terlihat jelas. 6x, 3x, dan 2. Nah, untuk memudahkan, meskipun ada x-nya dan nggak ada, maka untuk mencari KPK-nya adalah, ya, kalian perhatikan angkanya saja, 6, 3, dan 2-nya. KPK-nya berapa gitu. Nah, 6, 3, dan 2 kan KPK-nya adalah ya 6 ya. Gitu. Tapi karena di sini ada penyebutnya ada X-nya ya, meskipun di 2 nggak ada X-nya, apa-apa ya. Jadi supaya nanti penyebutnya ini yang ada 6X, 3X-nya itu supaya hilang, maka KPK dari 6, 3, dan 2 itu kan 6. Karena ada X-nya, maka kita tinggal tambahin X saja. Nah, gitu ya. Jadi KPK 6X, 3X, dan 2 adalah 6X. 6 dari mana? 6 itu dari KPK 6, 3, dan 2 itu kan KPK-nya 6. Jadi yang kita kalikan apa ya? Kita kalikan dengan 6X-nya. Jadi seperti yang sebelumnya, suku-sukunya kita kalikan dengan KPK-nya itu 6X ya. Nah, seperti ini. Nah, seperti sebelumnya ya. Kita tinggal bagikan atau coret. 6X di bawahnya juga 6X. Itu hilang. Sisa 1. 6X dengan 3X berarti hilang. Ini sisa 2. Oke, di sini ada pasal yang kurang. 1 per 2-nya juga harus dikalikan dengan 6X ya. Karena harus dikalikan semua. Nah, ini X dengan S-nya kan dicoret. 6 dengan 6 sisa 1. X dengan X dicoret. 6 dengan 3 sisa 2. Nah, di sini kan 2 per 2, 1 per 2-nya kan nggak ada X-nya. Sedangkan sini ada 6X-nya. Jadi yang dicoret itu hanya angkanya saja. Jadi 6 dicoret dengan 2, sisanya adalah 2, masih ada X-nya gitu ya. Jadi sisanya 2X. Nah, karena 1 kali 5 adalah 5, kurang 2 kali 7 adalah 14. Ini sisanya 2X kali 2 adalah, maaf, 3 ya. Ini 3X nih. Ya, karena 6 dicoret dengan 2 adalah 3. Masih ada X-nya gitu ya.
Ya, maka di sini 3x kali 1 adalah 3x ya. 3x kali 1 3x. 5 kurang 14 adalah min 9 dengan 3x. Nah, Pak, biasanya kan yang variabel sebelah kiri yang konstanta sebelah kanan. Ya, nggak apa-apa. Ini sama saja posisinya. Nggak ngaruh ke nilai. Yang penting ini koefisiennya 3, dipindah ruaskan ke kiri maupun ke kanan itu sama saja menjadi pembagi atau per. Jadi min 9-nya koefisien 3-nya nih pindah ruas ke sebelahnya menjadi pembagi ya. Jadi nilai X-nya adalah min 3 ya. Kalau jawaban tepat adalah yang min 3 itu B. Itu ya. Ya, kita lanjut lagi. Tadi nomor 6-nya adalah jawabannya B ya. Sekarang kita ke nomor 7. Ya, untuk nomor 7 masih pecahan, di mana pecahannya di sini ada 1/2 di luar kurung. Di sini dalam kurungnya ada 5x min 3. Itu sama dengan 3/4 di luar kurung, di mana dalam kurungnya ada suku 4x tambah 6. Ingat, untuk pecahan, kita harus selesaikan dulu pecahannya dihilangkan dengan mencari KPK penyebutnya. Berarti KPK dari berapa ini? Ya, 2 dan 4 ya. Kita cari KPK 2 dan 4. Yaitu, ya betul, KPK 2 dan 4 adalah 4 ya. Nah, karena KPK 2 dan 4 adalah 4, maka kita kalikan dengan 4. Nah, awas. Yang dikalikan itu adalah, kalau ada dalam kurung, kemudian di luarnya ada angka, maka yang kalikan yang di luarnya ya. Yang di dalam kurungnya jangan dikalikan. Seperti ini. Jadi 4 kalikan 1/2, yang di dalam kurungnya tetap. Oke, sama dengan 4 kali 3/4. Nah, seperti ini ya. Dalam kurungnya tetap. Yang dikalikan yang di luar kurungnya, maka kita hitung 4 bagi 2 adalah sisanya 2. 4 dengan 4 sisanya 1. Maka di sini 2 kali 1 adalah 2. Kurungnya tetap. 1 kali 3 adalah 3. Kurungnya tetap. Nah, seperti ini kan berarti kita harus kali, namanya kali pelangi ya. Seperti ini. Jadi kita belum bisa langsung menyelesaikan, kali pelangi dulu. 2 kali 5x adalah 10x. 2 kali min 3 adalah min 6. 3 kali 4x adalah 12x. 3 kali 6 plus 6 adalah plus 18. Nah, setelah ini seperti biasa dipindah ruaskan yang konstanta sebelah kanan, yang bervariabel sebelah kiri. Yang tadinya 10x, maka dikurang dengan 12x sama dengan 8 plus 18 ditambah 6. Karena min 6 pindah ruas jadi plus. Ini min 2x, 10x kurang 12 adalah min 2. 18 tambah 18 tambah 6 adalah 24. Maka nilai X-nya adalah, karena di sini nilai koefisien dari X-nya angkanya adalah min 2, maka dipindah ruaskan menjadi pembagi dari 24 di 24 dibagi atau diper min 2, maka nilai X-nya adalah min 12. Jadi jawabannya adalah D. Itu ya, soal nomor 7. Kita lanjut lagi nomor 8. Ya, untuk nomor 8, nomor 8 masih sama pecahan juga ya. Sini ada angka di luar kurungnya 1/3. Dan ada 4x min 3. Kemudian sama dengan ruas kanannya ada 5/6x dikurang 3 1/2. Oke, di sini kamu lihat bahwa ada pecahan campurannya. Min 3 1/2-nya. Ya, kita rubah dulu menjadi pecahan biasa supaya sama. Ini 1/3 5/6 kan pecahan biasa ya. Jadi untuk memudahkan ketika ada pecahan campuran, kita rubah dulu ya menjadi pecahan biasa.
Ya, yang rubah macam biasa, berarti 3 kali 2, 6, tambah 1, berarti 7. Penyebutnya tetap per 2. Nah, jadi tadinya min 31/2 jadi min 7/2. Nah, setelah ini seperti biasa kita hilangkan bentuk KPK, bentuk pecahannya. Kita cek KPK-nya, KPK penyebutnya di sini ada 6, ada 3, ada 6, ada 2. Kita cari KPK dari 3, 6, dan 2. Berapa? Ya, KPK-nya adalah 6 ya. Nah, karena KPK penyebutnya 3, 6, dan 2 adalah 6, maka kita kalikan. Seperti biasa, kalau ada yang di dalam kurung, kamu jangan kalikan ya. Yang dikalikan yang di luar kurung saja. Jadi 6, kita kalikan KPK-nya 6 ya. Yang di dalam kurungnya sepertiga. Yang di dalam kurungnya tetap. Seperti ini. Nah, ini karena nggak dikurung, sukunya terpisah. Ada 5/6x dan min 7/2. Maka masing-masing kita kalikan dengan KPK-nya 6. Ya, pokoknya yang punya pecahan lah ya, kita kalikan ya, supaya hilang. Kan 5/6 kalikan 6, kemudian 7/2-nya juga kalikan dengan 6. Nah, seperti ini. Baru kita kerjakan. 6 dengan 3, coret sisa 2. 6 dengan 6, coret sisa 1. 6 dengan 2, sisa 3. Sisanya kita kalikan. 2 kali 1 adalah 2. Dalam kurungnya ada 4x min 3. 1 kali 5 kali x, berarti 5x. Min 3 kali 7, berarti min 21. Nah, sini kita harus selesaikan dulu yang duanya ini, kalikan pelangi dulu dengan 4x dan min 3. Hasilnya adalah 8x min 6. Ini tetap 5x min 21. Nah, sampai sini seperti biasa kita pindah luaskan konstantanya sebelah kanan, yang bervariabel sebelah kiri dengan berubah tanda. Maka 8x dikurang 5x sama dengan min 21 plus 6. Min 6 jadi plus 6, 5x menjadi min 5x. Maka ini 8x kurang 5x menjadi 3x. Min 21 tambah 6 adalah min 15. Maka x-nya adalah min 15. Ini koefisien dari variabelnya adalah positif 3. Maka dipindah luaskan menjadi pembagi saja. Dibagi dengan 3. Maka jawabannya adalah negatif 5. Ya, jadi jawaban nomor 8 adalah negatif 5. Yaitu C. Nah, itu ya. Oke, lanjut ke nomor 10. Nah, 10 ini ada dua kurung yang berhimpitan, ada yang kurung berdekatan ya. Dua kurung berdekatan di sini. Kurung pertama ada suku 2x dengan min 4. Kurung kedua ada 3x plus 5. Kemudian diluaskan aja sama dengan ada yang di luar kurung, ada 2x, yang dalam kurungnya sukunya ada 3x dan min 6. Nah, seperti biasa kalau ada yang di luar kurung seperti ini, 2x-nya kita kalikan dengan pelangi dengan yang di dalam kurungnya. Nah, untuk yang dua kurung seperti ini, terus apakan? Nah, kalau kurungnya dua berdekatan seperti ini, kita namakan kali pelangi juga, hanya saja pasangannya seperti ini. Ini 2x dengan 3x kalikan, kemudian 2x-nya juga kalikan dengan plus 5. Masih min 4 ya, min 4 kalikan dengan 3x juga, dan min 4 ini kita kalikan dengan 5 juga. Sebenarnya sama ya kayak yang di luar kurung seperti ini, hanya saja satu-satu dulu ya, kita kalikan. Tidak ada garis pelanginya ini, tinggal kita kalikan, lihat 2x dengan 3s, kalau kalikan kan 2 kali 3 kan 6, x kali x ya, jadi x-nya berpangkat 2. Jadi 2x kali 3x adalah 6x pangkat 2. Kemudian 2x kali plus 5, berarti plus 10x. Min 4 kali 3x, jadi min 12x ya. Min 4 kali 3x ya. Min 4 kali plus 5, jadi min 20. Sama dengan, ini 2x kali 3x, 2 kali 3-nya 6. X kali x-nya adalah x pangkat 2.
Kemudian 2X kali min 6 adalah min 12X. Ini sudah langsung kita pindah ruaskan sesuai ketentuan konstantanya sebelah kanan pindah ruaskan. Nah, ini bervariabel semua sebelah kiri sebelah kanannya ya. Ya, kita pindahkan semua ke kiri. Baiknya 6x kuadrat dan min 12x ya. Maka yang tadinya 6x kuadrat itu dikurangin dengan 6x kuadrat yang di sini yang pindah ruaskan ya. Di sini sudah ada 10x plus 10x, ada min 12x, dan ada ini min 12x pindah ruaskan menjadi plus 12x ya, karena berubah tanda sama dengan min 20 konstantanya pindah ruaskan ke kanan menjadi plus 20. Nah, sini ada yang sama ya. 6x kuadrat dikurang 6x kuadrat berarti habis 0 ya. Kemudian 10x min 12x plus 12x. Ini kan min 12x, ininya plus 12x, ini juga habis. Ya, maka sisanya tinggal 10x-nya sama dengan 20. Karena koefisien dari x-nya di sini adalah angkanya 10, kita pindah ruaskan menjadi pembagi atau per. Jadi 20 bagi 10 atau per 10, maka x-nya adalah positif 2. Jadi jawabannya adalah A ya. Ya, lanjut ya. Kita ke nomor 11. Ini kita geser dulu supaya terlihat. Nah, kita perkecil saja dulu. Nah, seperti ini ya. Oke. Ya. Nomor 11. Di sini soal cerita, penerapan dari persamaan linear satu variabel dalam bentuk soal cerita. Harga sebuah buku 5 kali harga sebuah pensil. Ya, kita catat saja dulu harga buku saja ya. Harga buku itu ada sebuah buku maksudnya itu sama dengan atau sama saja dengan harga 5 kali sebuah pensil. 5 kali dari harga pensil. Jadi harga buku sama dengan 5 kali harga pensil. Kemudian harga 4 buah pensil, berarti kalau 4 pensil, ya di sini ya, dan 3 buah buku, berarti ditambah 3 buku, ya, dengan jenis yang sama, adalah seharga Rp95.000. Jadi harga 4 pensil dan harga 3 buku, kalau dijumlahkan itu seharga Rp95.000. Di sini yang ditanyakan adalah berapa harga 2 buku. Nah, karena ini adalah penyelesaian persamaan linear satu variabel, kita rubah dulu menjadi bentuk model matematikanya. Perhatikan. Ya, kita sepakati yang buku itu sebagai X ya. Dan pensilnya sebagai Y. Boleh saja kamu menggunakan huruf yang lain atau variabel lain. Jadi harga buku itu X sama dengan 5 pensil, berarti 5Y gitu ya. Ingat X itu buku, Y itu pensil. 4 pensil berarti 4Y. Ditambah 3 buku, berarti 3 buku, berarti buku kan X ya, berarti 3X. Yang harganya adalah Rp95.000. Oke. Ya, berapa harga 2 buku gitu ya. Berarti nanti kita cari harga bukunya dulu. Nah, di sini sudah ada persamaan dalam bentuk model matematikanya. Kita baru bisa menentukan salah satu harga nantinya ya. Apakah harga buku atau pensil. Nah, di sini kalau dilihat kita gunakan yang ini dulu. Yang 4Y plus 3X sama dengan 95.000. Di 4Y plus 3X, 4 pensil dengan harga 3 buku itu dijumlahkan 95.000 gitu ya. Nah, di sini ada persamaan di atas. Ya, yang pertama ini di mana dikatakan harga sebuah buku itu sama aja dengan 5 kali pensil atau X sama dengan 5Y. Berarti X itu sama dengan 5Y. Nah, maka kita boleh nih mengganti 3X. Nah, X-nya ini nih, variabel X-nya ini kita ganti dengan
suku 5Y. Seperti ini ya, jadi 4Y tetap, plus 3-nya tetap. Nah, X-nya ini kita ganti atau kita substitusi dengan nilai bahwa X-nya 5Y. Jadi 5Y. Seperti ini ya. Ya, ini 5Y. Maka ini 4Y plus 15Y sama dengan 95.000. Ini saya jumlahkan. Ini disebut dengan PLSV-nya di sini. Persamaan linear satu variabelnya. 4Y tambah 15Y plus 19Y. 95.000. Nah, nilai Y-nya adalah, karena ini adalah koefisien dari variabel, maka pindah ruaskan menjadi pembagi. Jadi 95.000-nya kita bagi dengan 19. Kita hitung bahwa 95.000 bagi 19 adalah 5.000. Nah, ingat Y itu apa tadi? Ya, pensil. Jadi Y itu pensil. Jadi harga sebuah pensilnya adalah 5.000 ya. Gitu. Nah, di sini yang diminta adalah berapa harga 2 buku. Nah, kita cek dulu harga bukunya. Harga sebuah bukunya lah. Nah, harga sebuah buku itu kan X sama dengan 5Y. Ini harga sebuah buku. Maka harga sebuah bukunya adalah 5Y. Y-nya kan pensil, berarti 5 kali Y-nya adalah 5.000 pensilnya ya. Maka 25.000 harga sebuah buku. Karena dimintanya adalah 2 buku, maka jangan ambil yang 25.000 ya. Ini yang A itu 25.000 baru 1 buku. Sedangkan kalau 2 buku ya tinggal kalikan 2 saja. Itu 2 kali 25.000. Jadi harga 2 buku adalah 50.000. Jawabannya adalah B ya. Itu untuk soal yang nomor 11. Kita dapat harga pensilnya 5.000. Harga sebuah bukunya kan 5 kali harga pensil, berarti 5 kali 5.000. Maka harga sebuah bukunya adalah 25.000. Ini X ya. Karena yang ditanyakan adalah berapa harga 2 buku, maka 2 kali 25.000, jadi 50.000 untuk 2 harga buku. Kita lanjut nomor 12. 12, sebuah lahan perkebunan berbentuk persegi panjang dengan ukuran panjang lebih 3 meter dari lebarnya. Jika keliling kebun tersebut adalah 62, maka luas kebunnya adalah... Oke, kebunnya berbentuk persegi panjang, ukuran panjangnya P itu panjang, itu sama dengan lebih 3 dari lebarnya, berarti lebih 3 dari lebar, berarti L tambah 3. Ini artinya panjangnya lebih 3 daripada lebarnya. Kemudian kelilingnya 62. Keliling itu kita simpulkan dengan K ya, yaitu 62 meter. Nah, karena sini keliling, ingat rumus dari keliling persegi panjang ya. Rumus keliling persegi panjang. Nah, persegi panjang kan 2 buka kurung P tambah L. Nah, kita gunakan rumus ini sehingga yang tadinya nilai ini K sama dengan 25 meter. Nah, kita hitung dari sini ya. K sama dengan 62. Nilai K ini kita ganti dengan rumus keliling. K itu kan keliling, jadi 2. Rumus kelilingnya 2 kurung P tambah L. 62. Ya, jadi K ini kelilingnya, maka kita ganti rumus. Nah, ini ada angka 2 nih. Sama kayak koefisien ya. Kita pindah ruaskan. Kanan menjadi pembagi. Jadi sisa P tambah L. 62-nya dibagi 2. Jadi P tambah L-nya adalah 21. Ya. Nah, itu nggak usah papakan nih. Tapi sini ada keterangan pertama bahwa nilai P-nya sama dengan lebih 3 di lebarnya. Maka P yang di sini, ya, P-nya kita ganti dengan L tambah 3. Di sini ada L lagi. Jadi perlu saya ingatkan, ini P ganti dengan nilai ini. L tambah 3. Jadi tadinya P tambah L menjadi L tambah 3 tambah L. Karena P-nya sudah ganti dengan L tambah 3. Tetap 21. Ini ada L tambah 3 tambah L. L tambah L adalah 2L.
sama dengan 21 dikurang 3. Kenapa kurang 3? Karena ini konstanta plus 3 pindah ruas jadi min. Jadi negatif ya. Jadi L-nya sama dengan 21 kurang 3 adalah 18/2. Kenapa per 2? Karena koefisiennya L-nya adalah 2. Jelaskan jadi pembagi ya. Maka lebarnya adalah L-nya 9 meter. Ya. 9 meter. Berapa ini? Iya 9 meter ya. Oh maaf, di sini ada kesalahan. 62 bagi 2 adalah 31 ya, bukan 21 nih. Salahnya di sini nih. Oke, maaf, di sini harusnya adalah 62 bagi 2 adalah 31. Nah, ini ya. Jadi kalau dikurangi adalah 28. Ini ya. 31 kurang 3 adalah 28, jadi L-nya adalah 28 bagi 2 adalah 14. Nah, yang diminta adalah luas kebunnya. Kita butuh nilai panjang berarti kan ya. Nah, di sini jelaskan bahwa panjangnya adalah lebih 3. Karena nilai L-nya adalah 14, maka lebarnya L-nya 14, maka panjangnya itu adalah L tambah 3 ya. Jadi L-nya 14 tambah 3, jadi panjangnya adalah 17. Nah, gitu ya. Nah, tinggal kita kalikan luasnya. Mencari luasnya yaitu panjang kali lebar. Panjangnya 17 dikali 14, yaitu 238 meter kuadrat. Nah, jadi jawabannya adalah C. Itu ya. Oke, kita lanjut ke nomor 13. Soal cipta juga nih. Kita lihat. Untuk nomor 13, di sini jelaskan ada 3 buah bilangan ganjil yang berurutan. Angkanya 1, 2, 3. Tentukan hasil penjumlahan dari bilangan tersebut. Mudah sekali. Kita nggak perlu menggunakan model matematika ya di XX-nya sebelumnya. Kalau ada 3 bilangan ganjil yang berurutan 123, berarti kita langsung saja 123 ini dibagi dengan 3. Kenapa 123-nya bagi 3? Karena ada 3 bilangan ganjil tadi. Ya. Jadi bagi 3. 123-nya kan dari soal sini ya. Yang jumlahnya 123. Langsung bagi aja. 123 bagi 3 adalah 41. Nah, buat apa 41? Kita kenapa dibagi? 41 ini sebagai patokan. Ya, kita akan mau mencari 3 bilangan ganjil yang berurutan. Gitu ya. Nah, kita cari dulu 3 bilangan ganjil tersebut. Patokannya 41. Berarti 41 ya. Itu patokannya di tengah-tengahnya ya. Nah, 41 ini setelah ganjil 41 adalah yang berurutan adalah 43. Sebelum 41 yang ganjilnya adalah 39. Ya. Jadi ganjil yang berurutan yang dimaksud adalah 39, 41 dan 43. Kalau kamu jumlahkan coba aja cek 39, 41 tambah 43 adalah ya 123. Jadi yang dimaksud dengan 3 bilangan ganjil yang berurutan dengan jumlah 123 adalah ini. Bilangan ganjil yang berurutannya 39, 41 dan 43. Dari mana? Dari 123 bagi 3, 41 sebagai patokan. Tinggal 41 selanjutnya kan ganjilnya 43. Dan 41 sebelumnya kan ada ganjil itu 39. Nah, diminta tentukan hasil penjumlahan dari bilangan terbesar dan terkecil. Yang terbesarnya adalah 43. Yang terkecilnya adalah 39. Kita jumlahin saja. Jadi hasilnya adalah ya 82. Jawabannya adalah B. Ya. Lanjut ke nomor 14. Umur adik sekarang lebih muda 20 tahun dari umur ayah. Berarti umur adik lebih muda dari umur ayah. Berarti umur ayah dikurangin dengan 20 tahun. Karena lebih mudah. Ya, kalau lebih mudah kan berarti dikurangin umur ayahnya dengan 20 tahun.
3 tahun yang akan datang jumlah umur mereka 48 tahun. Berapa tahunkah umur adik sekarang? Oke, 3 tahun yang akan datang. Berarti umur adik ya, 3 tahun yang akan datang berarti kan ditambah 3 ya umur adiknya ya. Dan umur ayah. Berarti ditambah lagi dengan umur ayah. 3 tahun yang akan datang berarti umur ayahnya juga tambah 3 juga. Jadi ini yang pertama, umur adik 3 tahun yang akan datang ditambah dengan umur ayah yang 3 tahun yang akan datang juga. Jadi umur adiknya tambah 3, umur ayahnya juga tambah 3. Itu kalau dijumlahkan, ini jumlahkan, kenapa ya? Kenapa dijumlahkan? Karena mintanya kalau dijumlahkan umur mereka adalah 48 tahun. Oke, yang pertama umur adiknya lebih muda 20 tahun dari umur ayah, maka umur adik sama dengan ayah kurang 20 tahun, umur ayah maksudnya ya. Kemudian ketika umur adik dan umur ayah 3 tahun yang akan datang berjumlah 8. Jadi umur adik tambah 3, umur ayah tambah 3, dijumlahkan menjadi 8. Berapa umur adik sekarang? Oke. Kita rubah ya untuk memudahkan kita dalam berhitung. Umur adik kita tetap jadikan umur adik. Di sini ada ayah kurang 20 tahun. Nah, kita rubah menjadi X kurang 20 ya. Ayahnya jadi X, jadi seperti ini. Jadi awalnya umur adik sama dengan kurang 20 tahun. Kita rubah menjadi X kurang 20. Ya. Jadi X kurang 20. X itu ayah. Kita mengganti saja kata ayah menjadi X, lebih mudah, dikurang 20. Oke. Jadi umur adik itu sama dengan X kurang 20 gitu ya. Nah, di sini ada umur adik nih. Nah, umur adik kan X kurang 20 ya, ditambah 3 ya. Dan ditambah lagi umur ayah kan, umur ayah itu X-nya ya. Tambah 3 sama dengan 48. Oke, saya ulangi. Di sini sudah jelas bahwa umur adik itu lebih muda dari umur ayah, yaitu ayah kurang 20 tahun karena lebih muda, jadi X ayahnya kita ganti X kurang 20. Nah, di sini dijelaskan bahwa umur adik 3 tahun yang akan datang dan umur ayah 3 tahun yang akan datang jika dijumlahkan 48. Maka di sini ada umur adik, kita ganti dengan X kurang 20. Sesuai dengan ketentuan di atas, bahwa umur adik itu adalah X kurang 20. Ditambah 3. Ayahnya kita ganti variabel jadi X. Ya, kita rubah jadi X. Bisa huruf apa saja ya. Ini kita X-in sama dengan 20. Nah, ini ada X kurang 20 tambah 3, tambah X tambah 3. Di X kurang 20 tambah 3 tambah X tambah 3 sama dengan 48. X kurang 20 tambah 3 tambah X tambah 3. X tambah X yaitu 2X. Min 20 tambah 3 min 17. Min 17 tambah 3 adalah min 14 ya. Di min 20 tambah 3 min 17. Min 17 tambah 3 berarti min 14 sama dengan 48. Min 14-nya tanda pindah ruaskan. Kanan jadi 2X sama dengan 48-nya tambah 14. Jadi X sama dengan 48 tambah 14 adalah 62. Karena di sini koefisien X-nya adalah 2, maka pindah ruaskan ke kanan menjadi per 2. Maka di sini jawabannya 62 bagi 2 adalah 31. Nah, 31 ini adalah umur siapa? Ya, umur ayah. Sekarang. X itu ayah. Jadi 31, X sama dengan 31 adalah umur ayahnya 31. Umur ayah sekarang ya. Bukan umur ayah yang 3 tahun yang akan datang. Jadi umur ayah sekarang adalah 31 tahun. Berapa umur adik sekarang? Karena di sana jelas bahwa umur adik itu lebih mudah 20 tahun dari umur ayah, maka umur adik tinggal kita kurangin ya. Umur adik itu umur ayah dikurang dengan 20 ya.
Jadi 31 kurang 20 yaitu sama dengan 11 tahun. Karena umur adik lebih muda 20 tahun daripada ayah. Maka jawabannya adalah A ya. Yaitu nomor 14. Next, nomor 15. Nomor 15. Sini himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan ya. 4x plus 9 lebih besar dari x min 3. Sama saja kayak persamaan pindah ruaskan. Yang plus 9, yang x-nya ke kanan dengan berubah tanda. Jadi 4x kurang x lebih besar. Min 3 min 9. 4x kurang X adalah 3X ya. Lebih besar min 12, min 3 tambah min 9, 12. Jadi X-nya adalah lebih besar, min 12-nya per 3. Karena ini nilai koefisiennya 3, jadi jadikan per 3. Maka X-nya lebih besar dari min 4. Maaf ini min 4 bukan min 3 nih. Min 3 ya. Oh iya, min 3. Jadi jawabannya adalah min 4. Ya. 4x kurang 3. 4x kurang x kan min 3. 3 ya. 4x kurang x adalah 3x. Betul. Jadi dibagi 3 hasilnya min 4. Maka bilangan yang lebih dari min 4 yaitu min 3, min 2, min 1, dan 0. Ini bilangan yang lebih dari min 4. Bukan min 5 dan min 6 seterusnya, itu makin kecil ya. Kalau lebih dari min 4 itu yang lebih besar dari min 4 adalah yang mendekati ke 0, yaitu min 3, min 2, min 1, 0. Dan angka 1, 2, 3, dan seterusnya. Masih banyak ya. Jadi jawabannya adalah B. Lanjutnya nomor 16. 16, peridaksamaan juga ada 2x min 1 lebih kecil sama dengan 7x min 16. Pindah ruaskan menjadi 2x min 7x lebih kecil sama dengan min 16 plus 1. Karena min 1 pindah ruas jadi plus 7 pindah ruas jadi min 7. Maka 2 kurang 7, 2x kurang 7x adalah min 5x. Lebih kecil sama dengan min 16 tambah 1 adalah min 15. Nah, ingat kalau di materi pertidaksamaan, perhatikan koefisiennya. Di sini koefisiennya negatif. Ya. Jika koefisiennya bertanda negatif, ya, maka tanda pertidaksamaan berubah tanda. Berubah tanda dengan apa? Berubahnya dengan lawannya. Karena sini min 5, koefisiennya min 5 atau negatif 5, maka ingat kalau negatif, koefisiennya berubah tanda nih. Yang tadinya lebih kecil sama menjadi lebih besar sama. Berubah tandanya seperti itu ya. Lawannya yang lebih kecil sama dan lebih besar sama. Awas, dirubah tanda. Kalau nggak dirubah nanti salah. Ingat koefisiennya negatif ya. Jadi X lebih besar sama plus 3. Kalau yang 15, kenapa nggak dirubah? Karena ini positif. Jadi tetap lebih besar ya. Lebih besar min 4. Nah, beda dengan yang koefisien negatif. Itu harus dirubah tanda. Jadi jawabannya adalah X-nya yang tadinya di sini tandanya awalnya lebih kecil, berubah menjadi lebih besar karena koefisien X-nya di sini negatif. Maka bilangan bulat, sini mintanya bilangan bulat di mana X-nya lebih besar sama dengan 3, maka angka-angka itu adalah di sini ada tanda garis bawah sama dengannya ya. Maka 3-nya ikut, kemudian 4, dan 5, 6, dan seterusnya. Karena lebih besar, bilangan bulat lebih besar dari 3 kan,
4, 5, 6. Nah, ini ada tanda sama dengannya ya. Maka 3-nya ikut. Beda nih kalau ini. Lebih besarnya saja. Lebih besar min 4. Ya, min 4-nya jangan ikut sertakan. Angka selanjutnya saja, yaitu min 3 dan seterusnya yang lebih besar dari min 4. Jadi jawabannya adalah yang C. Ingat ya, ada tanda garis bawahnya itu diikut sertakan. Kalau nggak ada, jangan. Oke, lanjut nomor 17. Ya, 17. Sini ada 2, luar kurung. Dalam kurungnya ada suku 5Y min 1. Dikurang 6, 2Y plus 1. Dan lebih kecil sama, 4, ada Y plus 7. Ya, seperti biasa. Meskipun ini persamaan, sama aja kayak persamaan ya. Kali pelangi dulu yang di luar kurungnya. Hanya saja ada berubah tanda ketika koefisiennya negatif. 2 kali 5, Y, berarti 10Y, 2 kali min 1, min 2. Ini min 6 kali 2Y, jadi min 12Y. Min 6 tambah, min 6 kali 1, jadi min 6, kali pelangi ya. Min 6 kali 1 adalah min 6, lebih kecilnya sama dengan 4 kali Y adalah 4Y, 4 kali 7, jadi 28. Kita pindah ruaskan. Yang suku konstantas pindah ke kanan, yang bervariabel yang sebelah kanannya pindahkan ke kiri. Maka intinya 10Y, ada min 12Y. Ini 4Y jadi negatif, 4Y. Lebih kecil sama, ada 28. Ini min 2 jadi plus 2. Min 6 jadi plus 6. Maka 10Y kurang 2Y kurang 4Y adalah min 6Y. Ya, lebih kecil sama dengan 10 kurang 2 kan min 2, min 2, min 2, min 4, jadi min 6. 28 tambah 2, 30 tambah 6, 36. Nah, di sini juga negatif ya. Koefisiennya negatif, maka berubah tanda pertidaksamaannya karena koefisiennya negatif. Ya, maka menjadi Y-nya tadinya lebih kecil menjadi lebih besar. Lawannya lebih kecil sama ada lebih besar sama. Ya, 36-nya per min 6. Ya, sama kayak itu. Jadi Y lebih besar sama dengan min 6. Ya. Bilangan bulat yang lebih besar sama dari min 6 berarti min 6-nya ikut karena sama dengan mendekati angka 0 ya. Kalau lebih besar itu min 5, min 4, min 3, min 2, min 1, 0, 1, 2, dan seterusnya. Kita cukup sampai min 3. Di jawabannya adalah A. Nah, seperti itu ya. Ingat, koefisien negatif berubah tanda perjasamaannya. Lanjut. Nomor 18. 18 di sini ada angka 5, kemudian di dalam kurungnya 3Y min 1. Kemudian min 2 juga, di luar kurung ada 4Y min 3. Lebih besar, 9Y min 13. Kita kali pelangikan dulu yang di luar kurungnya. Maka 5 kali 3Y adalah 15Y, 5 kali min 1 adalah min 5, min 2 kali 4Y adalah min 8Y, min 2 kali min 3 adalah plus 6. Tetap. Kita pindah ruaskan ya. Kita pindah ruaskan yang konstantanya. Yang variabel sebelah kanan pindahkan ke kiri. Jadi 15Y min 8Y. 9Y menjadi min 9Y. Karena pindah ruas berubah tanda. Ini ada min 13. Min 5 jadi plus 5. Plus 6 jadi min 6. 15Y min 8Y min 9Y. 15 min 8 adalah 7. Ya, 7 min 9 berarti min 2Y. Min 13 tambah 5 adalah min 8. Min 8 min 6 berarti min
14. Nah, awas nih, ini tandanya negatif juga nih ya. Maka tanda pertidaksamanya berubah tanda, tadinya lebih besar menjadi lebih kecil. Karena ini negatif. Maka min 14 per min 2, Y-nya menjadi 7. Ya. Ini karena koefisien negatif, maka berubah tanda karena koefisiennya negatif. Koefisien itu angka pada huruf nih, min 2 ya. Maka berapa saya bilangan bulat yang kurang dari 7? Ya, 6, 5, 4, 3, dan seterusnya ya. Yang kurang dari 7 ya, jawabannya adalah C. Oke, lanjut soal terakhir nomor 19. Nomor 19. Sini ada sepertiga. Dan kurungnya ada 2Y min 8. Kemudian kurangi 1/6. Ada 2Y min 3. Lebih besar dari 3/2. Ingat, kalau pecahan kita kalikan dengan KPK-nya ya. Nah. Ya. Di sini kan ada 3, 6, dan 2. Maka KPK-nya dari 3, 6, dan 2 adalah 6 ya. Karena KPK-nya 6, maka kita kalikan 6. Jadi 6 kalikan dengan 1/3, kurnya tetap. Ingat kalau dalam kurung nggak usah dikalikan ya. 6 kalikan dengan 1/6. Dan 6 kalikan dengan 3/2. Dicoret, sisanya 2. 2 kali 1 adalah 2. Ini 2-nya min 8. Dicoret, sisanya 1. Paling 1 ya. Jadi 2Y min 3. Dicoret, sisanya 3. Plus 9. Nah, ini tinggal kita kalikan pelangi. Ya, 2 kali 2Y adalah 4Y. 2 kali min 8 adalah min 16. Min 1 kali 2Y adalah min 2Y. Min 1 kali min 3 adalah plus 3. Lebih dari 9. 4Y min 2Y itu adalah 2Y. Kita pindah ruaskan. Min 16 dengan plus 3-nya. Di 9 plus 16 min 3 ya. Min 16 pindah jadi plus 16. Plus 3 jadi min 3. Di 2Y-nya lebih besar sama dengan berapa nih? 9 tambah 16, 25. 25 kurang 3 adalah 22. Maka Y-nya adalah lebih besar dari 22/2, yaitu 11. Jadi jawabannya adalah Y-nya lebih besar dari 11. Tidak berubah tanda ya, karena positif. Maka jawabannya adalah A. Nah, lanjut terakhir nomor 20. Nah, 20 sini ya. Nomor 20 ya, di situ ada 5Y min 3 per 4 dikurangin 3Y min 7 per 2 lebih kecil sama dengan 6/8. Nah, kita cari KPK dari 4, 2, dan 8. KPK dari 4, 2, 8 adalah berapa? KPK dari 4, 2, dan 8. Ya, KPK-nya 8 ya. Karena KPK-nya 8, kita kalikan 8 semuanya. Jadi 8 kali 5Y min 3 per 4. Kemudian kalikan 8 juga. 3Y min 7 per 2. Dan 8 kalikan dengan 6/8. Ya, ini 4 ya. Nah, ini sisanya
2. Ini sisanya 4. Ini sisanya 1. Maka 2 ini kita kasih kurung ya. Yang di atasnya 5Y min 3-nya. Kalau nggak dikasih kurung, kalah. Nah, 3Y min 7 juga kasih kurung. Nah, ini 1 kali 6-nya berarti lebih kecil sama dengan ya, yaitu 6. 1 kali 6, 6. Nah, kenapa kali kurung? Kalau nggak dikurung nanti salah, karena harus dikali pelangi. Ingat 5Y min 3 sama 3Y min 7-nya dikurungin, yang dikalikan pelangi dengan sisa-sisa yang tadi dicoret tadi ya. Nah, maka setelah kita ini kali pelangi, 2 kali 5Y adalah 10Y, 2 kali min 3 adalah min 6, min 4 kali 3Y adalah min 12Y, min 4 kali min 7 adalah plus 28. Nah, ini ada 10Y, min 12Y, berarti min 2Y. Kita pindah ruaskan konstantanya ke kanan, ini ada min 6 dan plus 28. Jadi 6 plus 6 dan min 28. Min 6 ini pindah jadi plus 6, plus 28 pindah jadi min 28. Jadi min 2Y lebih kecil sama dengan 6 tambah 6, 12. Ya, 12 min 28 adalah min berapa? Ya, min 16 ya. Min 18 ya. Min 18. Jadi min 6 tambah 6, 12. 12 kurang 28 adalah min 18. Jadi Y-nya sama dengan min 18 per, ingat nih. Ingat ininya nilai dari koefisien variabelnya ya, koefisien dari Y-nya adalah negatif 2. Ini biar jelas, pasal ini 2 ya. Nah, kanannya negatif 2, apa? Masih ingat nggak? Ya, tanda dari pertidaksamaannya harus berubah. Yang tadinya lebih kecil berubah menjadi lebih besar. Jadi, min 2Y lebih kecil sama dengan 18 menjadi Y sama dengan, maaf, Y lebih besar sama dengan min 18 per min 2. Jadi sama dengan, maaf ini salah ini. 16 ya, tadi benar 16 ya. 16 nih. Ini 16. Min 16 bagi min 2 adalah plus 8. Jadi jawabannya adalah Y lebih besar dari 8. Lebih besar sama dengan 8. Ya, jadi jawabannya adalah B ya. Y lebih besar sama dengan 8. Ya, jadi itu. Kenapa yang tadinya lebih kecil berubah menjadi lebih besar? Karena di sini nilai koefisien Y-nya adalah negatif 2. Ya, ingat kalau koefisiennya negatif, maka tanda pertidaksamaannya berubah. Jadinya min 2Y lebih kecil sama dengan min 16, itu menjadi Y lebih besar sama dengan min 16-nya per koefisien itu min 2. Min 16 per min 2 kan adalah 8. Ya. Jadi hasilnya adalah Y lebih besar sama dengan 8. Jadi jawabannya adalah B ya. Oke. Itu saja, semoga bermanfaat dan semangat untuk UHA dan PAS-nya nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.